Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Terobosan hidup akan terjadi bila kita semakin mengenal Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak para pendengar renungan melekat dalam Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Melalui pengenalan ini kita dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Engkau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu lewat renungan hari ini. Biar firman yang disampaikan sungguh menjadi satu tuntunan bagi kehidupan iman percaya kami. Tuhan, pimpin kami. Bukakan hati dan pikiran kami. Ampuni segala kelemahan kekurangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk ditaburi benih kebenaran firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema keinginan manusia tidak dapat dipuaskan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Amsal 27 ayat 20. Demikian firman-Nya, dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kekasih Kristus, berbicara soal kepuasan itu merupakan suatu keinginan dan biasanya keinginan manusia tidak bisa dipuaskan Tuhan. Dan apabila kita memperhatikan tujuan utama Tuhan untuk membentuk umat-Nya adalah agar umat-Nya menjadi sama seperti Dia. Umat-Nya tidak perlu merasa curiga ketika Tuhan membentuk mereka seturut dengan rencananya. Karena rencananya pasti akan membawa kebaikan bagi kehidupan umat-Nya. Ketika Tuhan sedang membentuk umat-Nya ini, maka semua keinginan umat-Nya yang sama dengan rencana Tuhan yang akan menjadi kenyataan. Jadi Tuhan ingin membentuk umat-Nya terlebih dahulu sebelum memberikan apapun yang diinginkannya. Mengapa Tuhan tidak bisa memenuhi semua keinginan manusia sebelum Dia membentuknya? Ini adalah pertanyaan penting yang banyak diajukan oleh umat-Nya. Jawaban atas pertanyaan ini adalah Tuhan tidak bisa memenuhi semua keinginan umat-Nya karena umat-Nya memiliki keinginan yang tidak terbatas. Dalam kitab Pengkhotbah menyatakan kebenaran ini dengan jelas, yaitu dalam Pengkhotbah 6 ayat 7. Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Manusia memiliki keinginan yang tidak pernah terpuaskan, sehingga mereka akan senantiasa melakukan apapun untuk memenuhi keinginan tersebut. Jika Tuhan memenuhi semua keinginan manusia, percayalah, manusia tidak akan pernah bisa terpuaskan. Maka ini berarti Tuhan sudah mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Tuhan akan mengerjakan umat-Nya terlebih dahulu supaya mereka mampu mengelola keinginannya dengan baik. Jika umat-Nya belum dapat mengelola keinginannya dengan baik, maka apa yang mereka minta kepada Tuhan hanya akan digunakan untuk memuaskan keinginan yang seringkali tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Yakobus mengatakan kebenaran ini dengan sangat jelas dalam Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Beberapa umat Tuhan tidak dapat menerima apa-apa dari Tuhan karena memiliki keinginan yang berbeda dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Umat Tuhan salah berdoa karena mereka sudah bergumul dengan Tuhan dalam waktu yang cukup lama dan memiliki keinginan yang salah. Oleh karena itu, jika kita merasa sudah bergumul dengan Tuhan dalam waktu yang cukup lama dan seolah-olah tidak menerima apapun dari Tuhan, maka kita harus menguji diri kita sendiri. Jangan-jangan kita salah memiliki keinginan sehingga kita tidak bisa menerima apapun dari Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang hanya memberikan hal yang baik kepada umat-Nya. Oleh karena itu, ketika umat-Nya meminta sesuatu yang akan mendatangkan keburukan di dalam kehidupannya, maka Tuhan pasti tidak akan memberikan kepadanya. Tuhan melakukan semua ini karena Dia sangat mengasihi umat-Nya. Jika menuruti semua keinginan umat-Nya, padahal sebagian besar dari kehidupan tersebut hanyalah untuk memuaskan nafsu umat-Nya, maka hal ini berarti Tuhan tidak mengasihi umat-Nya.
Jadi, tidak semua keinginan kita dapat dipuaskan oleh Tuhan. Dan bila kita mau mengintrospeksi diri, itu merupakan proses dan dibutuhkan penyangkalan diri. Penyangkalan diri adalah syarat mutlak untuk bisa menjadi pengikut Kristus. Dalam Matius 16 ayat 24 mengatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Tuhan menyatakan bahwa salah satu syarat umatnya untuk bisa mengikuti Dia adalah menyangkal diri. Menyangkal diri di sini berarti menyangkal semua keinginan dan sesuatu yang hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri sebagai umatnya. Tuhan mengetahui dengan jelas bahwa umatnya akan memiliki masalah dengan keinginan yang dimilikinya. Oleh karena itu, untuk bisa mengikuti Dia dengan baik, umatnya harus bisa mengalahkan keinginan yang dimilikinya. Bagian ini kelihatannya sangat tidak enak bagi umatnya, karena Tuhan lebih ingin umatnya menyangkal dirinya daripada memenuhi semua keinginannya. Kebenaran ini mungkin jarang disampaikan kepada umat Tuhan, karena mereka dipenuhi anggapan bahwa Tuhan akan memberikan semua keinginan dari pengikutnya. Yesus juga mengetahui bahwa bagian menyerahkan keinginan ini adalah bagian tersulit yang harus dilakukan oleh umatnya di dalam mengikut Dia. Yesus tidak ingin keputusan para muridnya didasarkan pada emosi saja. Yesus ingin murid-muridnya menyadari dengan jelas bahwa mereka harus menyangkal keinginannya jika ingin mengikuti Yesus. Hal ini bukanlah suatu syarat yang mudah dan banyak umatnya yang tidak akan mau membayar harga ini. Oleh karena itu, Yesus memerintahkan para muridnya untuk melakukan pertimbangan yang menyeluruh sebelum memutuskan untuk mengikuti Dia. Yesus mengatakan dalam mengiring Dia harus memikul salib, dan dalam memikul salib Yesus menganggap sama dengan keputusan untuk mendirikan menara dan keputusan untuk berperang, sebagaimana tercantum dalam Lukas 17 ayatnya yang ke-28 sampai 33. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang begitu indah dalam kehidupan kami. Sungguh sangat memberkati kerohanian kami, di mana kami dibawa untuk mengerti tentang apa yang kami inginkan, apa yang kami panjatkan di dalam doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami hari ini dibawa untuk mengerti tentang keinginan, bahwa keinginan kami terkadang Tuhan tidak selalu dipuaskan oleh Engkau. Tuhan, kami mengerti karena Engkau sedang memproses kehidupan kami Tuhan. Engkau sedang mengajar kehidupan kami, dan apapun yang terjadi Tuhan, Engkau selalu memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami supaya kami dapat mengikuti apa yang menjadi keinginan-Mu, agar kami juga dapat menyangkal diri kami, karena Tuhan hendak menjadikan kami lebih indah, lebih baik, dan lebih mulia seperti apa yang Engkau rencanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Kami percaya tidak ada yang buruk, tidak ada rencana-Mu yang tidak baik untuk kami. Semuanya baik dan indah. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.